نهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini hari apa teman-teman ini? Hari Ahad, yakin ya? Ya, biasanya kalau di pondok teman-teman ini lupa hari. Pernah lupa hari? Ini hari Ahad atau hari Sabtu, ini hari Sabtu atau hari Senin, seperti itu. Alhamdulillah di hari ini, hari Ahad, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan menjadi hujjatun lana la alaina. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bisa mengantarkan kita ke dalam pintu-pintu surga. Dan semoga ilmu ini akan menjadi sebuah jalan-jalan kebaikan bagi kedua orang tua kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap orang-orang yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Nah, adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jikalau kita disuruh menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, nikmat itu enggak mungkin bisa kita hitung. Termasuk saat kita mendapatkan diri kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan kebaikan. Kita disibukkan dengan ilmu, kita disibukkan dengan Al-Qur'an, kita disibukkan dengan salat-salat kita, dengan puasa-puasa kita. Kita disibukkan dengan memurajaah kembali maklumat-maklumat yang sudah pernah kita dapatkan. Sungguh itu nikmat yang luar biasa besar. Maka dari itulah termasuk di antara cara paling mudah untuk memasuki pintu-pintu surga adalah kita melazimkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Kira-kira adik-adik mau enggak masuk ke dalam surga? Mau. Kira-kira adik-adik mau enggak jikalau masuk ke dalam surga bersama dengan bunda dan ayahanda tercinta? Tentu mau. Maka dari itulah cara paling gampang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melazimkan diri kita berinteraksi dengan ilmu.
Maka subhanallah, di waktu muda ini adik-adik sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Saya yakin ini datang dari beragam atau berbagai tempat di Indonesia. Ada yang paling jauh di sini dari mana? Dari mana? Yang paling jauh dari mana? Dari Papua ada? Dari Flores ada? Paling jauh dari mana? Paling dekat dari mana? Dari kampung sini ada enggak kira-kira? Ada? Subhanallah, Masya Allah. Maka subhanallah, ada yang datang dari Flores, ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Kalimantan, ada yang datang dari Batam tadi ya, ada yang datang dari beragam tempat di Indonesia. Maka semoga kedatangan kita semua ke sini tercatat sebagai sebuah amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita di tempat ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan mengantarkan kita untuk membuka pintu-pintu surga bagi diri kita, bagi ayah kita, bagi ibu kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Semoga adik-adik semua dimudahkan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Diberikan kemungkinan dalam hafalan. Diberikan pemahaman dalam pelajaran. Diberikan kemudahan dalam semua urusan. Diberikan keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan memohon hidayah. Nah, adik-adik sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang akan saya ajukan kepada adik-adik sekalian. Kenapa kemudian adik-adik sekalian datang ke tempat ini? Dari tempat yang jauh. Datang ke tempat ini untuk belajar, untuk ngafalin Quran dan sebagainya. Alasannya apa kira-kira? Tujuan datang ke tempat ini apa kira-kira? Ada yang disuruh sama orang tuanya? Ada yang disuruh sama orang tuanya? Aku enggak mau, tapi kamu harus berangkat, kata orang tuanya. Ada? Ada yang kemudian daripada di rumah enggak ada temannya, saya mondok aja misalnya. Ada yang seperti itu? Nah, maka dari itulah setiap orang bisa berkumpul di tempat yang sama, tapi setiap orang juga pasti membawa niat-niat yang berbeda. Agar perjalanan kita dalam menuntut ilmu dimudahkan, diberkahi, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lurusin dulu. Kita ini datang ke sini mau apa? Ada yang kedatangannya ke sini gitu karena dipaksa sama orang tuanya. Ada yang datang ke sini karena teman saya sudah belajar di sini. Saya ingin bareng sama teman saya. Ada yang datang ke sini karena di sini dekat dengan tempat rekreasi, supaya nanti pas liburan sekalian piknik. Datang dengan berbagai macam niat dan tujuan. Maka luruskanlah niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan niat kita untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Setelah kita berhasil menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, niatkan setelah itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di tengah masyarakat kita. Sebagaimana orang punya harta. Orang ketika punya harta, kemudian dia membayar zakat tiap tahunnya,
maka hartanya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan diberikan kebaikan. Hartanya akan diberikan beragam pintu-pintu keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kalau orang punya ilmu. Ketika orang belajar untuk mendapatkan satu ilmu tertentu, dia berharap saat dia belajar kebodohan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia niatkan, nanti kalau saya pulang ke kampung halaman saya ingin mendakwahkan ilmu saya. Saya ingin menyebarkan ilmu saya. Dan zakat dari sebuah ilmu adalah mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Kalau kita ingin diberkahi ilmunya, tanamkan dalam diri kita. Saat kita belajar, ilmu ini suatu hari kelak harus bisa saya sampaikan kepada orang lain. Kalau kita ingin dimudahkan mendapatkan ilmu, tanamkan dalam diri kita, suatu hari kelak ilmu ini harus bisa saya sampaikan kepada orang lain. Kalau kita niatkan niat itu di dalam diri kita, percayalah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Ada sebuah pelajaran penting yang saya dapatkan. Karena alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan istri termasuk orang yang pernah diberikan kemudahan untuk bisa belajar di Timur Tengah. 6,5 tahun kami meninggalkan tanah air dan gak pernah pulang. 6,5 tahun. Berangkat berdua, pulangnya berempat. Loh kok bisa? Berangkat pengantin baru, berdua, pengantin baru sebulan nikah, pulangnya berempat. Artinya gimana itu? Dapat anak 2. Nah, ketika kami belajar, subhanallah, kami masih ingat betul bahwa jumlah pelajar Indonesia di Yaman itu cukup besar. Jumlah pelajar Indonesia yang ada di Timur Tengah, yang ada di Yaman itu nomor 2 terbanyak. Nomor pertama di Mesir. Waktu itu, zaman itu di Mesir ada 5.000-an orang. 5.000 pelajar Indonesia yang belajar di Mesir. Di zaman itu, zaman saya, di Yaman itu hanya ada 2.000 orang pelajar Indonesia. Tapi subhanallah, setelah waktu berlalu, setelah belajar itu selesai, masing-masing dari kita pulang ke Indonesia. Nah, ketika pulang ke Indonesia, kami mendapatkan tidak semua teman-teman kami yang belajar di Yaman dulu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ilmunya. Kenapa sebabnya? Wallahu taala alam. Ini masalah hidayah. Orang bisa dapat ilmu itu butuh hidayah. Orang punya semangat untuk menuntut ilmu itu bagian dari hidayah. Orang dimudahkan jalannya untuk belajar ke sumber-sumber ilmu itu butuh hidayah. Setelah kita dapat ilmu, kita butuh mengamalkan ilmu itu. Ya enggak? Ya. Untuk bisa mengamalkan ilmu, sekali lagi kita butuh hidayah yang lain. Kita bisa bayangkan, untuk dapat ilmu ini butuh hidayah loh. Karena ketika orang belajar itu macam-macam. Ada yang ketika belajar semangat duduk di depan misalnya. Ada yang ketika belajar ya
merasa kurang semangat, ada yang duduk di belakang supaya bisa senderan. Ada yang ketika belajar itu ngantuk-ngantukan, kayak yang di situ, kayak di situ, kayak di situ. Kalau di sini nggak ada kelihatannya, itu yang di sono itu, yang di pondok sebelah. Nah, itu butuh hidayah juga. Sama-sama datang, bisa masuk di suatu pondok pesantren itu butuh hidayah. Sama-sama duduk untuk bisa duduk di depan ini butuh hidayah. Sama-sama dengerin untuk bisa mencatat itu butuh hidayah. Sama-sama mencatat itu butuh hidayah kembali untuk bisa mengamalkannya. Nah, jadi untuk mengamalkan ilmu itu butuh hidayah. Setelah kita berhasil mengamalkan ilmu kita, maka tugas kita adalah mendakwahkan ilmu kita. Dan sekali lagi, itu butuh hidayah. Setelah kita mendakwahkan ilmu itu ke keluarga kita, ke umi kita, ke abi kita, ke adik-adik kita, ke kakak kita, ke saudara-saudara kita, ke sepupu-sepupu kita, ke masyarakat di sekitar kita. Setelah mendakwahkan itu semua, kita butuh hidayah kembali untuk bisa beristiqomah. Beristiqomah untuk terus menambah ilmu, beristiqomah untuk terus mengamalkan ilmu, beristiqomah untuk terus mendakwahkan ilmu. Subhanallah. Maka dari itulah orang hidup di dunia harus banyakin doa. Maka minimal 17 kali dalam sehari kita doanya di dalam surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Minta dibukakan pintu-pintu hidayah, minta dibukakan pintu-pintu petunjuk, minta dibukakan pintu-pintu untuk bisa beramal saleh. Harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah hidayah itu harus dicari. Hidayah itu harus diupayakan. Hidayah itu harus diperjuangkan. Hidayah itu harus sebisa mungkin didapatkan. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, sama juga saat adik-adik sekalian belajar di tempat ini. Belajarlah yang rajin, belajarlah yang tekun, dan perkuat doa. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Doa meminta keberkahan ilmu, keberkahan amal saleh. Karena setiap dari kita boleh melakukan satu aktivitas yang sama. Semua dari teman-teman ini sama-sama duduk, sama-sama mencatat, sama-sama melihat, sama-sama mendengarkan. Tapi lihatlah, nanti di antara yang duduk ini akan punya hasil yang berbeda. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi, dimudahkan. Langkah kita senantiasa dimudahkan, langkah kita senantiasa diiringi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama capek. Orang belajar itu kira-kira capek apa enggak? Capek enggak kira-kira?
capek. Tapi ada yang capeknya itu, dengan capeknya itu dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ada yang dengan capeknya itu dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Orang hidup di dunia itu semuanya capek. Orang hidup di dunia itu nggak ada yang enak. Semuanya capek. Yang duduk di pondok pesantren ngaji capek. Yang semalam malam minggu ngedugem di klub malam itu juga capek. Semuanya capek, semuanya lelah. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah menegaskan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat lelah keadaannya. Semua kita capek. Maka kita hidup di dunia cuma sebentar. Jadikan lelah kita itu menjadi lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan waktu kita itu habis untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika kami mendapatkan ada sekelompok anak muda yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu, untuk menghafal Al-Quran. Percayalah bahwa Rasulullah SAW pernah menegaskan kepada kita, sab'atun yadilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan itu adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghabiskan hari demi hari untuk menghafal Al-Quran, menghabiskan hari demi hari untuk menimba ilmu yang bermanfaat, menghabiskan hari demi harinya untuk berpuasa sunnah, menghabiskan waktu demi waktunya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Maka dari itu saya doakan semoga yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini termasuk ke dalam golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana tidak ada perlindungan, di hari di mana tidak ada naungan kecuali perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena seorang pemuda yang mengisi waktu mudanya dengan beragam ketaatan, sibuk dengan Quran, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan puasa, sibuk dengan salat, maka ketaatannya ini akan menjaga kehidupannya setelah itu. Ilmu yang kita dapatkan akan menjaga masa tua kita. Ilmu yang kita dapatkan akan memudahkan dan melancarkan urusan kita ke depannya. Maka saya mendapatkan sendiri, ini pengalaman sendiri, pengalaman yang kami dapatkan ketika ada sekelompok dari teman-teman kami dulu, ketika kami masih kuliah di Jogja. Karena sebelum ke Yaman saya sempat kuliah di Jogja. Ada sebagian dari teman-teman yang waktu itu sibuk dengan urusan dunia. Sibuknya kayak anak muda pada umumnya pacaran. Sibuk menghabiskan waktu dengan agenda yang gak ada manfaatnya.
Kemudian di sisi yang lain ada sekelompok pemuda juga yang sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Kalau pagi sampai siang kuliah, kalau sore ngaji. Kalau pagi sampai sore kuliah, di sela-sela kuliahnya ketika terdengar azan dia langsung mendatangi masjid-masjid terdekat, melakukan sholat berjamaah. Subhanallah. Mereka yang sibuk dengan kebaikan-kebaikan tersebut ketika lulus kuliah, meniti karir, mereka termasuk orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam semua aktivitasnya. Subhanallah. Maka dari itu, masa muda ini adalah masa di mana kita ini sedang merintis masa depan. Jika masa depan kita ingin penuh dengan kebaikan, penuhi masa muda dengan kebaikan-kebaikan. Kalau masa tua nanti kita ingin penuh dengan keberkahan, penuhi masa muda dengan hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masa muda ini adalah ibaratnya sebagai pondasi dasar di dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi ketika orang tua kita mengirimkan kita ke pondok pesantren misalnya untuk belajar, untuk ngapalin Quran, itu karena besarnya rasa kasih sayang orang tua kita kepada kita. Mereka ingin agar kita jadi orang baik. Mereka ingin agar kita itu berubah. Mereka ingin agar kondisi kita ini lebih baik daripada kondisi kedua orang tua kita. Kita bisa bayangkan mereka sudah bekerja, berjuang dengan keringat mereka. Subhanallah. Dengan keringat mereka, mereka membiayai anak-anak mereka, bisa mondok, bisa sekolah. Subhanallah. Maka dari itu jangan pernah lupakan orang tua kita, doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang tua kita di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adikku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita. Setiap dari kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Maka dari itu di antara jalan yang paling mudah untuk bisa masuk surga adalah duduk di majelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Terkait dengan sabda Nabi tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada 4 makna terkait dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Makna yang pertama adalah dengan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Hanya dengan mencari ilmu, langkah kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa menuntut ilmu adalah jalan bagi seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang akan menjadi perantara kita bisa masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Makna yang ketiga adalah ketika kita menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mengantarkan kita kepada ilmu yang lain. Ketika kita menuntut ilmu, ilmu itu mengantarkan kita kepada kebaikan yang lain.
Ketika kita menuntut ilmu, ilmu itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan yang lain. Dan di antara keberkahan yang lain itu, di antara kebaikan yang lain itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya yang nyata untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan kita di akhirat kelak, kita pasti akan melewati sebuah sirat. Ibaratnya ini posisi kita di sini, surganya di sini. Antara surga dengan posisi kita ada sebuah sirat. Nah, setiap dari kita akan melewati sirat tersebut sesuai dengan amalan kita masing-masing. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna minkum illa wariduha. Setiap dari kalian itu pasti akan melewatinya, melewati sirat tadi. Yang di bawahnya ada neraka jahanam. Ada di antara kita yang melewati sirat itu kencang banget, kayak halilintar. Kencang sekali. Ada di antara kita yang melewatinya sambil berjalan. Ada di antara kita yang melewatinya sambil merangkak. Ada di antara kita yang melewatinya sambil, mohon maaf, ngesot. Tergantung amalan kita masing-masing. Nah, ketika orang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan melewati sirat tersebut. Dan kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menarik sebuah kesimpulan bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas untuk bisa masuk ke dalam surga, paling gampang. Maka dari itulah, agar kita bisa masuk surga, kuncinya adalah sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita untuk mengamalkan ilmu. Sibukkan diri kita untuk mendakwahkan ilmu. Intinya ilmu, ilmu lagi dan ilmu lagi, serta ilmu terus. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Jangan pernah berhenti untuk mengamalkan ilmu. Jangan pernah berhenti untuk mendakwahkan ilmu. Intinya itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kita ingin masuk ke dalam surga, pertanyaannya, pinginnya masuk sendiri-sendirian atau bareng sama bapak atau ibu kita? Pinginnya pasti rame-rame. Kita pingin masuk surga bersama dengan orang yang kita cinta, sama umi kita, sama abi kita, sama adik kita, sama kakak kita. Maka kalau kita ingin masuk surga sama-sama, kuncinya adalah saat nanti kita pulang ke rumah. Biasanya kalau anak pondok itu ada waktu liburan dia. Ya. Kalau kita pulang liburan dari pondok, jadikan orientasi kita, liburan kita di rumah kita adalah yang pertama untuk birrul walidain kepada orang tua kita. Itu yang pertama, itu yang utama. Jangan malah banyak dari anak-anak pondok, tapi bukan di sini, di luar sana. Kalau di rumah itu kayak ibaratnya burung keluar dari sangkarnya. Di pondok gak bisa pegang HP. Ini mumpung lagi pulang, tak pegang HP. Ada yang kayak gitu, ada di luar sana. Ada di antara kita, anak-anak pondok di luar sana, merasa di pondok gak bisa lihat TV. Mumpung lagi pulang ke rumah, tak nonton TV aja. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada yang ketika pulang ke rumah dia berpikir, di pondok gak bisa lihat YouTube, maka pas di rumah tak nonton YouTube aja dari pagi sampai malam. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Ada juga yang berpikiran di pondok gak bisa main game, maka pas lagi pulang ke rumah tak puas-puasin main game misalnya. Banyak di antara kita ketika pulang ke rumah
orientasinya masih seperti itu, maka sungguh bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu kita. Jadi orientasi pertama saat pulang ke rumah, orientasi kita adalah bisa birrul walidain sama orang tua kita. Bantuin umi kita cuci baju, bantuin umi kita jemur baju, bantuin umi kita ngepel lantai, bantuin abi kita jagain toko, bantuin abi kita di pabriknya. Kalau punya pabrik atau bekerja di pabrik, kemudian bantuin abinya, bantuin untuk nganter makan siang buat abinya yang lagi di tempat kerja. Tunjukkanlah kepada orang tua kita bahwa pengorbanan mereka untuk mengumpulkan biaya agar bisa nyekolahin kita sebagai anaknya, mereka merasa bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Coba bisa dibayangin gak, orang tua kita sudah bekerja keras ngumpulin uang buat kita supaya bisa bayar sekolah untuk kita. Begitu kita pulang dari pondok untuk liburan, kelakuan kita sebagai anaknya ternyata tidak berubah. Sebelum ke pondok sama setelah mondok sama aja. Sedih gak orang tua kita? Sedih. Maka dari itu orientasi kita kalau kita pulang ke rumah adalah bisa birrul walidain sama orang tua kita, bisa membahagiakan mereka. Mumpung kita masih dikasih orang tua, mumpung kita masih punya umi, mumpung kita masih punya abi. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan sama kita, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Celakalah dia, binasalah dia, sungguh hina dirinya. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah mereka yang katanya celaka, yang katanya terhina, yang katanya akan binasa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man adraka walidayhi, barang siapa yang mendapatkan dia masih punya orang tua, masih punya umi, masih punya abi. Indal kibari ahadahuma au kilahuma, ketika mereka punya orang tua yang sudah tua renta, salah satu dari mereka atau kedua dari orang tuanya. Kemudian thumma lam yadkhulil jannah, kemudian dia enggak bisa masuk surga dengan perantara orang tuanya. Dia enggak bisa birrul walidain sama orang tuanya. Dia enggak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Dia justru suka bentak-bentak orang tuanya. Dia justru sulit diatur sama orang tuanya. Dia justru bikin nangis orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, celaka dia, binasalah dia, hancurlah dirinya. Kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengkabarkan kepada kita, itulah kondisinya. Maka pesan saya kepada adik-adik sekalian, kalau ingin masuk surga, jangan pernah sia-siakan pintu surga yang paling gampang ini. Itu berbuat baik sama orang tua, membahagiakan orang tua kita. Maka bisa kita dapatkan dulu para ulama, saat mereka mendapatkan, mereka kehilangan orang tua mereka di hari di mana mereka kehilangan orang tua mereka. Kalau boleh saya bertanya, di sini ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Ada enggak kira-kira? Ada? Baik.
Di sini ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia dan masih ingat betul kejadian ketika orang tuanya itu dikafani, ketika orang tuanya itu disolati, ketika orang tuanya itu sudah diangkat di atas keranda, ketika orang tuanya itu akan dimasukkan ke liang kubur di tempat pemakaman. Ada yang masih ingat kejadian itu? Di antara yang sudah meninggal orang tuanya, saya kasih hadiah. Ada? Yang sudah meninggal orang tuanya ada? Coba angkat tangan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ya, ingat betul kejadian ketika orang tuanya disolatin oleh banyak orang. Nah, subhanallah. Maka mumpung kita masih punya orang tua, pastikan bahwa kita tidak menyia-nyiakan mereka. Saat teman-teman nanti pulang ke rumah, pastikan yang pertama harus dilakukan adalah cari keridhaan orang tua. Kenapa sebabnya? Kan Rasulullah menegaskan lagi kepada kita, ridho Rabb fi ridho al-walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tuanya. Kalau orang tua kita ridho sama kita, kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doa orang tua kita. Maka subhanallah, saya masih ingat kejadian kira-kira waktu itu di tahun 90-an. Tahun 90-an itu saya masih pakai seragam warna biru. Berarti apa saya waktu itu? SMP. Waktu itu pas lagi SMP, kemudian kayak anak kampung pada umumnya, suka main layangan, suka main bola. Saya masih ingat betul pada waktu itu adzan maghrib sudah makin dekat. Kayak biasa orang tua saking sayangnya sama kita, kita udah dipanggil, nak pulang ke rumah lah, mandi siap-siap ke masjid. Waktu itu saya dan sama anak-anak yang lain masih sibuk main bola. Kita cuma bilang waktu itu nanti mi. Karena biasa kalau lagi main biasanya anak-anak itu nggak ingat lagi. Nanti pulangnya nanti aja kalau udah dengar adzan. Subhanallah, nggak butuh waktu lama setelah saya waktu itu mengucapkan nanti mi, tanggung. Waktu itu jatuh saya. Jatuh dan rasanya tangan kiri ini sakitnya luar biasa. Sakit banget. Sampai nangis pada saat itu. Kemudian lapor ke ibu saya dan sama ibu saya dibawa ke rumah sakit. Di ronsen. Pas di ronsen tangan kiri ini ternyata patah. Allah Akbar. Kata dokter ini harus dioperasi, dipasang pen. Aduh, mumet sudah. Baru nyesel pada saat itu. Nyesel karena gak dengerin omongan orang tua. Karena pada saat itu kemudian orang tua ragu. Akhirnya orang tua saat itu memilih untuk dibawa ke Solo. Karena di Solo kan ada rumah sakit tulang, spesialis tulang. Dibawa ke sana, alhamdulillah, sama dokter di sana bilang kalau gini patahnya sebenarnya nggak perlu dioperasi. Kalau di sini cukup di gips aja, cukup dikasih treatment saja dan nggak perlu dioperasi. Alhamdulillah, nggak jadi dioperasi. Saya masih ingat betul kejadian itu, masih SMP. Selama sekian bulan ini tangan digantung di sini.
Gara-gara apa? Gak nurut sama orang tua. Maka hati-hati. Rasulullah sudah berpesan kepada kita, ridho Rabb fi ridho al-walid. Keriduan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keriduan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, Allah akan ridho. Maka pastikan kalau teman-teman lagi pulang ke rumah, yang pertama harus dilakukan adalah cari keriduan orang tua. Bantuin orang tua, meringankan pekerjaan orang tua, menemanin orang tua, dan sebagainya. Jangan sibuk sendiri. Kemudian setelah itu, orientasi kita adalah cobalah untuk mengamalkan ilmu kita. Jangan sampai di pondok kita baca Quran, sampai rumah nggak baca Quran. Jangan sampai di pondok kita rajin puasa Senin Kemis, di rumah nggak pernah puasa Senin Kemis. Jangan sampai. Dan jadikanlah momentum saat kita ada di rumah sebagai peluang terbaik untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Itu saja. Kalau kita sudah punya niat kayak gitu, percayalah, pulangnya kita ke rumah itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau jujur, jasa orang tua itu nggak mungkin bisa kita bayar. Sampai suatu hari kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang yang berasal dari Yaman, datang dari Yaman menuju ke kota Mekah untuk berhaji dan bertawaf di Ka'bah. Orang ini ketika bertawaf dan berhaji sambil gendong uminya. Pada saat itu kemudian orang yang bertawaf dan berhaji sambil gendong uminya itu bertanya kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar siapa kira-kira? Sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Maka orang itu bertanya kepada Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar termasuk orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, "Ya Ibnu Umar, wahai anaknya Umar, atarani jazaituha. Apakah engkau melihat bahwa aku sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya, membalas kebaikan umi saya kepada diri saya?" Maka pada saat itu Abdullah bin Umar mengatakan, "La, tidak, belum. Engkau belum bisa membalasnya. Wala bizafratin wahidatin. Walaupun hanya satu tarikan nafas umimu ketika umimu itu melahirkan dirimu." Saat umi kita melahirkan diri kita, kira-kira ada berapa tarikan nafas kira-kira? Banyak. Nafasnya terengah-engah, nafasnya hampir putus. Banyak sekali narik nafas itu. Nah, saat orang Yaman ini berhaji dan bertawaf sambil gendong uminya, dia bertanya, apakah saya sudah bisa membalas, dikatakan bisa membalas kebaikan umi saya? Maka Abdul Umar mengatakan, lah, engkau belum bisa membalasnya. Walaupun satu tarikan nafas umimu saat umimu melahirkan dirimu. Allahu Akbar. Maka dari itulah, sekaya apapun kita nanti, kita bisa menghajikan orang tua kita, kita bisa mengumrohkan orang tua kita bisa bangunin rumah buat orang tua kita bisa ngajak orang tua kita liburan, maka sungguh hal itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua yang dilakukannya kepada diri kita. Nggak mungkin bisa. Maka kalau kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa membalasnya, kalau kita merasa bahwa kita belum bisa membalas kebaikan orang tua kita dengan kebaikan yang serupa, minimal kita tidak melukai hati orang tua kita.
Minimal kita tidak menambah kesedihan di dalam hati mereka. Kalau ada ayah, ada ibu melihat anaknya nggak sholat, sedih nggak kira-kira? Sedih. Kalau ada seorang ayah, seorang ibu lihat anaknya pas di pondok rajin puasa, begitu liburan di rumah nggak pernah puasa lagi, sedih nggak kira-kira? Sedih. Ketika melihat anaknya lagi liburan di rumah, harusnya masa-masa liburan dipakai untuk bantu orang tuanya memurojaah Al-Quran, memurojaah ilmunya kembali, tapi dia malah sibuk main game, sibuk nonton TV, sibuk nonton YouTube. Sedih nggak orang tua kita kira-kira? Sedih. Maka kalau kita belum bisa membalas kebaikan orang tua kita, minimal kita tidak mengukir kesedihan di hati orang tua kita. Sama juga di dalam setiap muamalah kita bersama dengan teman-teman kita, kalau kita belum bisa memberikan kebaikan kepada teman-teman kita, belum bisa berbuat baik kepada teman-teman kita, belum bisa mendatangkan kebaikan kepada kehidupan mereka, minimal kita ini tidak menuliskan keburukan, tidak menambah keburukan, dan tidak menimbulkan keburukan di dalam kehidupan teman-teman kita. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita, sungguh berbuat baik kepada orang tua termasuk akhlaknya para nabi dan akhlaknya para rasul. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dulu para nabi, dulu para rasul adalah orang-orang yang paling bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi Yahya. Nabi Yahya kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah sifat. Yahya anaknya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Yahya sebagaimana ada dalam surat Maryam, wa barram biwalidayhi. Dan Nabi Yahya ini adalah orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan dia bukan orang yang sombong dan juga bukan orang yang durhaka. Itu Nabi Yahya. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa juga disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bisa berbuat baik kepada orang tuanya, kepada bundanya, kepada Maryam. Nabi Isa pernah berkata, wa barram biwalidati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk berbakti kepada orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaran sakiyya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang celaka. Artinya kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang tua kita, kita adalah disifati sebagai orang yang sombong. Ibaratnya kacang lupa sama kulitnya, songong tuh orang. Kita itu punya utang budi sama orang tua kita, tapi kenapa kita tidak pernah berjuang untuk membalas kebaikan orang tua kita? Songong namanya. Dan kita itu dikatakan orang yang celaka karena orang tua kita sudah berjuang untuk membesarkan kita, berjuang untuk membahagiakan kita, tapi kita tidak pernah berjuang untuk bisa membahagiakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang ini sebagai orang yang celaka. Subhanallah. Maka dari itu adik-adikku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah nasihat untuk diri kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk kita, untuk kami semua,
untuk tidak meninggalkan amalan yang termasuk dikategorikan sebagai amalan yang terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabatnya, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Itu yang paling dicinta sama Allah. Kemudian sahabat bertanya lagi, thumma ay, kemudian amalan apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, thumma birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita. Maka sebagai anak yang baik, kita punya kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, sebagai penutup, intinya bagaimana cara terbaik kita berbuat baik kepada orang tua kita? Cara terbaik sebagai anak pondok agar bisa dikatakan sebagai orang yang bisa membalas kebaikan orang tua kita adalah kita menginginkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kebaikan itu juga diberikan kepada orang tua kita. Terkadang ketika kita mondok, kita semakin paham, kita semakin tahu. Ketika kita pulang, kita baru sadar bahwa ternyata orang tua kita belum tahu dan orang tua kita belum paham. Maka tugas kita adalah sebagai bukti bakti kita, bukti cinta kita kepada orang tua kita, kita berupaya untuk memahamkan orang tua kita. Saat orang tua kita berbuat salah, kita tegur mereka dengan cara yang baik. Tujuannya agar saat kita menjadi orang yang baik, maka saat kita menegur orang tua kita, meluruskan orang tua kita, mendakwai orang tua kita, kita ingin agar orang tua kita juga dibimbing oleh Allah jadi orang yang baik. Kita berharap saat kita dikumpulkan di dunia bersama orang tua kita di atas cinta dan kasih sayang, maka di akhirat kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga bersama dengan orang tua kita. Di sini ada nggak yang kira-kira mau nanti di surga kumpul bareng sama orang tuanya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak yang nanti di surga pengen kumpul bareng sama orang tuanya? Ya, semua dari kita pengen agar nanti di surga kita bisa kumpul bareng sama orang tua kita. Kita nongkrong bareng di surga sama orang tua kita. Kita minum-minum bareng, kita makan-makan bareng di dalam sebuah kebahagiaan yang kekal abadi dan selamanya. Maka agar kita bisa masuk surga sama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan orang tua kita, maka pastikan kebaikan yang kita terima dari ilmu yang bermanfaat, kebaikan itu juga bisa kita tularkan kepada orang tua kita. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang saleh, jadilah anak yang salihah. Caranya bagaimana? Kalau orang tua kita belum tahu, kita kasih tahu. Kalau orang tua kita belum dapat hidayah, kita doakan agar orang tua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang tua kita berbuat salah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita. Maka di antara doa anak soleh adalah doa Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Rabbi firli wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka sudah membimbingku, mengasuhku ketika aku masih kecil. Subhanallah. Maka dari itu jadilah anak yang baik,
Jadilah anak yang saleh. Jadilah anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita merasa menyesal saat mereka sudah mengorbankan segalanya untuk diri kita. Jangan sampai terucap kata-kata yang buruk dari kedua orang tua kita saat orang tua kita merasa terlalu lelah untuk mendidik diri kita. Capek didik diri kita. Capek ngomongin kita. Jangan sampai orang tua kita merasakan hal itu. Nas'alullah salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai anak yang bisa terus berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita di dunia ini di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk orang dimudahkan untuk terus bisa mendoakan orang tua kita dengan doa-doa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Ada yang mau tanya? Silahkan. Apa yang saya sampaikan sudah jelas atau blas? Kalau jelas ya jelas, blas ya artinya nggak tersisa. Wes. Apa yang sampaikan itu oleh saya tadi, apakah sudah dong? Dong itu bahasa Jawa ya, paham ataukah malah belum? Ada pertanyaan? Silahkan. Semoga yang bertanya saya doakan saat belajar dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saat daftar kuliah dimudahkan masuk Madinah. Selesai Madinah dimudahkan jodohnya, mendapatkan jodoh yang cantik jelita, anak orang kaya, anak tunggal, kedua orang tuanya sudah tua renta. Subhanallah. Didoain gitu masih belum ada yang nanya. Allahu Akbar. Pada pemalu ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Itu bukan pada tempatnya. Malu untuk bermaksiat, malu untuk berbuat keburukan, itu bagian dari iman. Tapi malu dalam masalah ilmu itu menunjukkan kelemahan iman. Kita nggak tahu ilmunya, kita malu bertanya, kita akan sesat di jalan. Gak ada? Oh iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Namanya siapa mas? Muhammad?
Ali Muhammad. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan semua urusannya. Ya, monggo silahkan. Ya, pertanyaan bagus. Gimana caranya bisa berbakti sama orang tua kita sedangkan kita ada di pondok? Otomatis nggak bisa teleponan kan ya, nggak bisa WA-an kan ya, nggak bisa ketemu kan ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ada dua hal. Yang pertama yang kita lakukan saat kita lagi di pondok. Yang kedua yang kita lakukan saat kita pulang ke rumah. Nah, saat kita di pondok nggak ketemu sama orang tua kita, cara kita berbuat baik kepada orang tua kita adalah pastinya kita doakan orang tua kita. Ya Allah, luaskanlah rezeki orang tua saya. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tua saya. Ya Allah, mudahkanlah orang tua saya untuk terus beramal saleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus berdoa, doakan kepada orang tua kita. Itu bakti kita sama orang tua kita. Kemudian yang kedua, di antara bentuk bakti kita sama orang tua kita saat kita belajar di pondok adalah tunaikanlah amanah orang tua kita dengan semaksimal mungkin. Orang tua kita saat ngirim kita ke pondok, ada harapan nggak kira-kira? Ada harapan. Ada pesan nggak saat mereka ngantar kita ke pondok? Pesannya apa kira-kira? Belajar yang baik ya, ya nggak? Belajar yang rajin ya, iya betul nggak? Ya. Tunaikanlah amanah orang tua kita. Jadilah seorang al-amin yang bisa dipercaya, yang bisa menunaikan amanah. Itu yang bisa kita lakukan pas kita di pondok. Jangan hianati kepercayaan orang tua kita kepada diri kita. Saat orang tua kita itu ngelepas kita ke pondok, artinya orang tua kita percaya sama kita, bahwa kita sudah gede, kita sudah mandiri, kita sudah bisa bertanggung jawab. Tunaikan amanah orang tua kita. Ini pas kita lagi di pondok. Kemudian cara yang kedua, pas kita lagi pulang ke rumah kita, lagi liburan. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi sudah kita bahas, bantuin orang tua kita, temenin orang tua kita, makan bareng sama orang tua kita, pijetin orang tua kita. Itu bisa kita lakukan. Doakan orang tua kita, tunjukkan bahwa pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. Kita bisa bayangkan gimana perasaan orang tua kita saat kita pulang dari pondok untuk liburan dan mendapatkan anaknya ketika dengar suara adzan langsung berangkat ke masjid. Perasaan orang tua kita gimana kira-kira? Sana. Gimana perasaan orang tua kita saat di rumah melihat banyak kerjaan numpuk, kita bantuin orang tua kita? Perasaannya gimana kira-kira? Bangga. Maka itu bagian dari cara kita untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada orang tua kita. Semoga Allah jadikan sang penanya sebagai anak yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan tertulis yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, bagaimana cara mendakwahkan orang tua yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman kita, bahkan bisa dibilang memusuhi dakwah kita dan terlalu fanatik dengan pemahaman yang mereka pegang. Nah, karena kita akan mendakwahkan orang tua,
mendakwahkan orang tua itu butuh seni tersendiri. Gak bisa kita ngomong depan orang tua langsung bawain dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa kayak gitu. Mereka pastikan mengatakan, anak kemarin sore ente itu bisa tahu kayak gitu karena tak sekolahin, tak pondokin. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara dakwatu bilhal. Dakwah dengan perbuatan kita, dakwah dengan sikap kita. Kenapa selama ini kalau anak dakwain orang tuanya itu banyak gagalnya daripada berhasilnya? Karena orang tua kita tidak melihat bahwa kita sebagai sosok yang bisa dipercaya dan didengarkan pendapatnya oleh orang tua kita. Alah, sok-sok ngajarin wong tua, sok-sok dakwain orang tua. Dia aja kalau dengar adzan gak langsung berangkat ke masjid. Orang tua kita lihat. Ah, sok-sok tahu, sok-sok pinter. Dia aja kemudian kayak gini, kayak gitu misalnya. Banyak di antara kita yang fokus ketika berdakwah itu mendakwai dengan lisan, tidak mendakwai dengan perbuatan kita. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah rubah diri kita dulu. Jadikan apa yang kita lakukan itu sebagai hal yang bisa meningkatkan kepercayaan orang tua kepada diri kita. Dan yang kedua adalah jangan pernah lepaskan diri kita untuk terus mendoakan mereka. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Terus doakan orang tua kita. Terus kita hantarkan doa-doa itu ke langit. Semoga doa yang terhantar ke langit itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, di Darul Hadis mana Ustadz dahulu belajar? Darul Hadis Yaman. Ya, barakallahu fik. Yaman yang mana? Yaman dulu atau Yaman sekarang? Yaman akan datang. Itu zaman. Ya, bercanda. Barakallahu fik. Ada lagi? Ya, monggo silahkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Maju aja mas. Ya, silakan. Gak punya bakat, gak punya minat. Oh, baik. Baik. Baik, ada pertanyaan bagus dan ini mungkin banyak terjadi pada diri teman-teman. Apa yang harus kita lakukan saat orang tua kita ini memerintahkan kita untuk melanjutkan pendidikan ke sebuah jurusan tertentu atau kampus tertentu yang kita nggak ada bakat dan nggak ada minat di situ? Maka jawaban yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ada sebagian dari orang tua itu yang dulu punya mimpi. Dulu punya mimpi untuk bisa kuliah di Madinah, tapi nggak kesampaian untuk belajar dan kuliah di Madinah. Akhirnya banyak orang tua yang menitipkan mimpinya, perhatikan baik-baik, menitipkan mimpinya pada diri anaknya. Nah, nanti kamu harus kuliah di Madinah. Atau kemudian ada orang tua yang dulu pengen jadi dokter dan gak kesampaian jadi dokter. Akhirnya
mencoba untuk menitipkan mimpi itu pada diri anaknya. Nak, nanti kamu kuliahnya di fakultas kedokteran supaya jadi dokter. Maka di sini ada dua nasihat yang ingin saya berikan. Pertama, nasihat kepada orang tua, yang kedua nasihat kepada anaknya. Karena ini lebih banyak anak daripada orang tua, maka nasihat yang saya berikan adalah nasihat kepada si anaknya dulu. Maka nasihat untuk si anak ini adalah cobalah untuk bicara sama orang tua dari hati ke hati. Terkadang nih, seorang ayah, seorang ibu bisa berubah pikiran saat diskusi sama anaknya. Sampaikan kepada orang tua kita, Bun, Umi, Abi, saya itu pinginnya setelah lulus dari pondok, pingin nyelesain hafalan Al-Quran 30 juz. Sekarang kondisinya baru hafal juz 30. Sekarang baru hafal juz 30, pingin selesai 30 juz. Kurangnya berapa kira-kira? 29, banyak banget. Dengan harapan nanti setelah selesai 30 juz, semoga di akhirat kelak Ananda bisa menyematkan mahkota kehormatan ini kepada ayah dan bunda. Terkadang orang tua itu memaksakan kehendaknya kepada anaknya karena orang tua merasa bahwa ini anak ini mau jadi apa, nggak jelas. Gak punya konsep, gak punya tujuan, gak punya mimpi, gak punya cita-cita. Maka ketika seorang anak punya cita-cita, punya mimpi, sampaikan pada orang tuanya. Sehingga dengan itu orang tua tidak memaksakan kehendaknya untuk memaksa kita untuk sekolah di jurusan tertentu atau bidang tertentu yang gak kita suka, yang kita gak punya minat, yang kita gak punya bakat. Maka ini cara yang pertama, ngomong sama orang tua kita, ngobrol sama orang tua kita. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita merasa bahwa kita itu nggak ada minat di situ, kita nggak ada bakat di situ. Tapi ternyata kita itu yang merasa. Orang tua kita lebih tahu bahwa ternyata kamu punya bakat di situ, tapi kita yang nggak merasa saja. Maka sekali lagi yang kedua ini juga bisa terpecahkan kalau kita membuka pintu diskusi sama orang tua kita, ngobrol sama orang tua kita. Ngobrol, kita cerita sama orang tua kita maunya apa? Kita maunya gimana? Kita maunya kalau gede mau jadi apa? Kita mau kalau gede maunya yang gimana? Utarakan sama orang tua kita, utarakan sama ayah ibu kita. Nah, itu cara yang terbaik. Sebenarnya banyak sekali caranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.